keautentikan kisah Nabi Soleh dan kaum Samud dalam tafsir ilmi Kemenag perspektif historis teologis. Keautentikan ini arti asli dan percaya. Sehingga ketika kaitkan dengan judul ini, maka tujuan daripada judul ini yakni untuk menguji keaslian atau kesahan atau seberapa percaya kisah Nabi Soleh dan kaum Samud dalam tafsir ilmi Kemenag melalui perspektif atau sudut pandang historis teologis. Selanjutnya berkenaan antara informasi sejarah yang didapat baik dari Al-Quran ataupun tafsir, kitab-kitab tafsir, dengan data sejarah yang dihasilkan oleh para ilmuwan sejarah. Apa dari kedua informasi tersebut saling hubung ataukah? Nah, mengapa dalam penelitian bisa? Jadi seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan semakin berkembang luas sehingga berdampak atau memunculkan pemikiran kritis dari masyarakat itu sendiri. Jadi timbul keraguan terkait apakah kisah-kisah tersebut betul-betul terjadi dalam sejarah ataukah tidak. Contohnya seperti tokoh yang bernama Tokoh Said. Beliau merupakan sastrawan asal Mesir yang memiliki buku berjudul Asy-Syi'r Al-Jahili. Dia mengatakan dalam bukunya bahwa bisa saja kitab Taurat dan Al-Quran itu menjelaskan tentang Ibrahim dan Ismail. Akan tetapi adanya dua nama itu tidak cukup untuk menyatakan kedua orang tersebut benar-benar ada dalam sejarah. Adapun kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian kali ini, yang pertama ada skripsi karya Tengku Khair Ramadhani yang berjudul Implementasi Sufi Syari dari kisah Nabi Soleh alaihissalam dalam Al-Quran, kajian tematik. Kemudian kedua ada skripsi karya Ahmad Saufan bin Salim yang berjudul Strategi Ekonomi pada Kisah Kaum Samud dalam Al-Quran menurut Al-Qurtubi. Ada juga skripsi karya Titin Resmiati yang berjudul Israiliyat dalam Tafsir Al-Ibriz karya Kiai Haji Bisri Mustafa, studi analisis tentang kisah kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian yang terakhir ada jurnal karya Wan Suhailah bin Wan Abdul Jalil dan Asmadi bin Abdurrahman dengan judul Analisis Pengajaran dalam Kisah Nabi Soleh dan Kaumnya. Lanjut pada metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada metode yang menggunakan kualitatif. Kemudian jenis penelitian dalam penelitian ini yakni studi pustaka atau library research. Kemudian sifat penelitian yakni deskripsi analisis dan teknik pengumpulan data. Dikarenakan jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka, maka dibutuhkan sumber-sumber berupa buku-buku baik dari internet ataupun yang lain sebagainya. Kemudian analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni konten analisis dan analisis komparatif dengan pendekatan psikologis. Lanjut, peneliti memaparkan terlebih dahulu terkait sumber data yang didapat dalam penelitian ini, di mana yang pertama ada sumber data primer, di mana peneliti menggunakan kitab tafsir ilmi Kemenag yang berjudul Kisah Para Nabi Ibrahim dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Kemudian ada sumber data yang kedua yakni data sekunder yang terkait tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, Al-Kitab, Kitabis, buku yang berjudul Mengerti Sejarah karya Louis Bachelard. Kemudian ada jurnal, skripsi serta informasi dari internet terkait tema